3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sudah sarapan belum? Belum. Makan permen doang Pak tadi pagi. Biasanya ada yang sudah, ada yang belum ya. Iya, Pak. Kalau misal belum sarapan nanti kalian bisa jajan di Kantin di setelah proses pembelajaran. Oke? Iya, Pak. Terus sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta kalian untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Ini siapa yang mau mewakilkan? Padi. Udah ada kabar Pak, gede banget. Udah hafal. Silakan Pak Dim. Kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Di sini siapa yang tidak masuk? Ini Pak. Masuk semua Pak. Masuk semua. Alhamdulillah. Artinya kalian semua semangat dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini ya. Oke. Agar lebih semangat lagi, Bapak minta kalian Bapak akan lakukan apresiasi agar kalian bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau misal Bapak bilang tepuk semangat, kalian perlu menjawab tepuk semangat. Semangat. Paham? Coba ya. Tepuk semangat. Sekarang kita akan mempelajari mengenai materi hak dan kewajiban kalian di sekolah. Sebelumnya kalian tahu nggak apa pengertian dari hak itu sendiri? Apa ya? Ada yang tahu? Terus apa kewajiban kalian di sekolah? Belajar. Ada yang tahu? Belajar. Ya, betul. Belajar juga. Ya, betul. Nah, agar kita bisa lebih mengetahui dari hak dan kewajiban itu sendiri, mari kita ulas ya materi hari ini. Tapi sebelum itu Bapak akan menyebutkan capaian dan tujuan pembelajaran kalian hari ini. Capaian pembelajaran kalian hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah. Terus yang kedua, peserta didik mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Terus tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban yang mereka miliki di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami perbedaan antara hak dan kewajiban di sekolah. Nah, tadi kan kalian belum tahu ya apa itu pengertian dari hak itu sendiri. Nah, jadi hak itu adalah peluang yang diberikan kepada setiap orang untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Hak itu memiliki peran penting dalam kehidupan individu, seperti dalam berkehidupan dan beradaptasi di lingkungan masyarakat. Hak juga berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sehingga kesimpulan dari pengertian itu sendiri adalah sebuah wewenang yang harus ada dalam setiap individu atau seseorang gitu ya, yang harus ada gitu. Nah, contoh hak kalian di sekolah itu sendiri, yang pertama mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru, dan menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan aturan, hukum, norma, atau perjanjian yang berlaku. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai beban yang diberikan kepada subjek hukum untuk
sesuatu sebelum memperoleh yang diinginkan. Kewajiban mengikat individu untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan atau masyarakat tempat mereka berada. Kewajiban itu tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Nah, contoh kewajiban kalian sekolah ini antara lain: yang pertama, menaati aturan sekolah, hormat kepada guru, dan lain-lain. Ada yang menyebutkan contoh lain? Contoh kewajiban kalian di sekolah? Piket. Nah, piket juga termasuk ya dalam kewajiban kalian di sekolah. Nah, selanjutnya, sehingga dari perbedaan dari hak dan kewajiban itu sendiri, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, ini Bapak punya video ya mengenai hak dan kewajiban kalian di sekolah. Hak dan kewajiban anak di sekolah. Hai kids, sebagai siswa di sekolah, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban perlu kita lakukan dengan seimbang agar tidak terjadi penyimpangan. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah? Cari tahu. Hak dan kewajiban anak sebagai siswa di sekolah. Apa itu hak? Hak merupakan hal-hal yang harus kita peroleh. Hak anak sebagai siswa bisa didapatkan jika sudah menjalankan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Hak anak di sekolah. 1. Hak atas pendidikan. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi mereka. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. 2. Hak atas keamanan dan perlindungan. Siswa memiliki hak untuk merasa aman di lingkungan sekolah. 3. Hak atas privasi. Kita juga berhak atas privasi, terutama dalam hal informasi pribadi dan komunikasi. 4. Hak untuk diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Kita berhak diperlakukan secara adil tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang. 5. Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan. Sebagai siswa, kita juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi pendidikan. Misalnya, pengaturan kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Kewajiban anak di sekolah. 1. Kewajiban untuk belajar. Kita memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan wajib mengikuti pelajaran serta ujian di sekolah. 2. Kewajiban untuk menghormati orang lain. Sebagai siswa, kita harus menghormati guru, staf sekolah, dan teman-teman. Kita lebih menjaga etika dan saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. 3. Kewajiban untuk berperilaku baik. Seorang siswa seharusnya berperilaku baik dan menghormati aturan sekolah serta rekan-rekan mereka. Siswa wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Kita juga harus menjaga nama baik sekolah. Nah, itulah hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Oke, selesai. Jadi kesimpulannya ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan video yang di sini? Tidak. Oke, jadi kesimpulannya itu antara hak dan kewajiban itu saling berhubungan gitu ya, tidak bisa dibedakan gitu. Jadi kalau misalnya ada hak pasti ada kewajiban. Kalau misalnya ada kewajiban pasti ada hak. Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk membentuk 4 kelompok gitu ya.
Oke, jadi di lembar pertama kalian di lembar yang ini kalian itu hanya perlu mencentang gitu ya pada kolom setuju atau tidak sesuai dengan pernyataan kelompok kalian. Sudah diisi biodatanya. Sudah. Oke. Nah, jadi nah, di lembar yang pertama kalian itu hanya perlu memberi tanda centang gitu ya pada kolom setuju atau tidak sesuai dengan keputusan pernyataan kelompok kalian. Ada yang kebingungan? Nah, di lembar yang selanjutnya cara bermain itu kalian hanya perlu memasangkan pernyataan berikut dengan cara menarik garis lurus gitu ya. Misalnya di sini yang bagian kiri sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jawabannya adalah A. Artinya kalian hanya perlu menarik garis lurus gitu ya. Nah, Udah Bapak. Sudah. udah. Tunggu yang lain ya. Sudah. Dua. Kelompok Fadila sudah? Akhir? Sudah. Bagus. Nah, sini ada tugas satu lagi gitu ya. Nanti Bapak kasih pelajaran pengajian. Iya, Pak, ya, Bapak ini. Nah, ini kan ada dibagi menjadi dua kubu gitu ya, bagian A dan bagian kewajiban. Nah, kalian tuh hanya perlu mengisi bagian kosong itu dengan jawaban, misal hak kalian di sekolah, misalnya mendapatkan pelajaran dari guru. Nah, itu kalian hanya perlu mengisi di kolom ini. Terus kalau misal kewajiban, ya kalian isi juga di bagian kanan kewajiban. Baik, Bapak. Iya di sekolah. Tadi di sekolah ya. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Kebersihan, keimanan, Mendapatkan fasilitas.
Ayo. Yang pertama. Tanggung jawab. Coba semua dengar Halo. jawab. Kita dari kelompok 3 mau presentasiin tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Yang pertama itu ada hak kita di sekolah itu bisa dapat ilmu. Terus yang kedua apa Fadilah? Dapat ranking. Iya, terus apa tadi ya? Yang ketiga itu mendapat Kerjain. perhatian guru. Yang keempat mendapat fasilitas. Iya, terus ada juga kewajibannya. Kewajiban kita adalah mengerjakan tugas. Terus apa Upi? Yang kedua belajar dengan giat. Yang ketiga patuh pada guru. Yang terakhir mentaati peraturan. Sekarang yang KPD-nya. Oh iya boleh Pak. Nah, yang KPD ini apa? Baca dari dia. Nah di sini harus mengisi ya apa sih yang sesuai gitu. Yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dari guru merupakan hak peserta didik. Setuju? Setuju. Sama nggak teman-teman? Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah bukan kewajiban peserta didik. Iya. Nomor 3 itu bantu memberi jawaban kepada teman pada saat ujian merupakan kewajiban. Lanjut ya. Ini ada masakan. Iya yang ini ada ini nomor 2 ya. Oke, udah. Sekian dari kelompok kami. Oke, sekarang kita sudah di akhir penghujung kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah. Kira-kira kalian ada yang masih bingung nggak tentang materi hak dan kewajiban kalian di sekolah? Terus apa saja yang sudah kalian ketahui mengenai hak dan kewajiban sekolah? Upi namanya mau. Ya, misalnya tadi kan hak kalian di sekolah itu seperti apa? Mendapatkan kasih sayang. Ya. Terus kewajiban kalian di sekolah itu ilmu. Iya, iya. Jadi seperti itu ya. Iya, Pak. Terus Bapak ingatkan juga kepada kalian untuk selalu menguatkan ideologi Pancasila kalian ya, seperti tidak membeda-bedakan teman, terusnya tidak melakukan pembelian gitu ya. Ya, juga Bapak mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah, di lingkungan rumah ataupun lingkungan lainnya gitu ya. Ya. Selanjutnya Bapak punya oleh-oleh gitu ya. Nah ini tuh kalian bisa kerjakan di rumah, bisa setting di Google atau kita buat ada orang tua kalian Itu jadi di mana Pak? di rumah saja. Jadi di depan kalian bisa mengumpulkan kepada saya ya. Oke, sekarang sudah di akhir jalan. Sisi akhirnya adalah kalian membaca doa.